Dan ini luar biasanya itu Bunda Farida itu sebagai bundanya, sebagai umumnya itu ada kegalauan enggak? Karena kan kalau kita bicara tentang wali murid itu tidak sedikit wali murid itu yang galau, yang panik kalau anaknya itu gimana ini Bu Guru, anak saya itu di rumah itu suruh baca nggak mau, nggak mau gambar lah. Bunda Farida mengalami itu gimana itu? Enggak. Gimana? Kalau Bunda Farida ketika melihat Mbak Nadia yang seharian gambar habis satu buku gitu, jarang belajar. Nah iya. Ya, terus terang anak saya yang kedua ini jarang belajar. Tapi alhamdulillah ketika UNSD itu dia berada di posisi pertama. Masya Allah. Wajib saya bawa itu adalah spidol sama alat gambar. Kalau udah saya beraktivitas apa dia dengan asik, buku ya? gambar itu udah asik, udah nggak rewel gitu. Nah, dan ini loh Bunda, dari mulai melihat Mbak Nadia yang seperti itu, Bunda itu gimana mengantisipasi atau mengelola sehingga Bunda itu tidak seperti mungkin banyak juga bunda-bunda yang lain yang ketika melihat anaknya gambar itu pikirannya tuh iki piye nanti naik sekolah yang ini lah. Waktu itu Bunda mengatasinya gimana atau yang Bunda lakukan apa sehingga Bunda itu mengerti oh memang bakatnya ini gitu. Iya, saya berusaha untuk belajar ilmu parenting gitu ya. Bahwa ternyata setiap potensi itu akan menjadi jalan sukses yang luar biasa kalau diasah. Saya sering diskusi sama ayahnya. Ini anak yang nomor 2 ini potensi di bidang lukis gitu. Dan ya tugas orang tua adalah memaksimalkan potensinya. Gimana caranya? Dia bilang aku butuh ini, oke dibeliin. Aku butuh laptop yang speknya ini, oke dibeliin. Jadi saya dan suami itu nggak bisa menggambar. Berarti ini gennya dari mana nih? Dari eyang buyutnya. Masya Allah. Dari eyang buyutnya ternyata. Dari 3 generasi baru. Iya, eyang buyutnya itu seniman zaman Jepang. Masya Allah. Ya, ternyata seperti itu. Sehingga kami itu dilompati gitu. Yeah. Itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi kami, sangat menarik gitu. Ya tugas kami kemudian untuk bisa memaksimalkan potensinya sehingga ketika si Nadia ini lulus lulus SMA itu kan ada 3 kesempatan untuk memilih jurusan. Yeah. Jurusan pertama seni rupa, kedua seni rupa, ketiga seni rupa. Semuanya seni rupa. Dan orang tuanya nggak apa-apa. Karena kan tidak sedikit juga pengalaman sampai kalau saya ikut berbagi itu kemarin ketika baru saya mau kuliah itu kan ikut bimbel. Nah itu tuh guru wali kelasnya di bimbel itu juga begitu. Jadi sampai ada audiensi khusus dengan orang tua. Anak sendiri, orang tua sendiri harus dipertemukan. Karena katanya itu begini, karena tidak sedikit Bu kasus yang anaknya waktu di ini sama wali kelasnya pengen ini, orang tuanya pokoknya harus ke sini. Nah, terus sampai ditemukan itu Bunda. Iya. Nah, waktu itu kan Bunda sama ayah kan ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Jadi yang terpenting bagi orang tua itu jangan memplot anak terhadap bidang yang dia tidak ada potensi di situ. Misalnya anak saya suka gambar, kemudian saya pengen mbak gue jadi dokter, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Itu juga pernah ditanyakan anak saya si Nadia itu, mah kok aku nggak disuruh mama pilih kedokteran, wah ngakak-ngakak gitu ya. Dan nanti pasienmu kok gambar, gitu. Jadi ya kita mengikuti alur dan alhamdulillah ketika kuliah gitu ya di jurusan seni rupa, ya dia berkembang di situ. Yang luar biasa, yang ini menjadi surprise bagi kami, karunia yang luar biasa karena dia di Bandung ya, kita tahu Bandung itu biaya hidupnya tinggi. Di semester 3 dia WA ke saya, "Ma, mulai bulan ini aku nggak usah dikirimin uang lagi.
Masya Allah, semester 3 ya, semester 3. Depannya 20 tahun loh usianya. Oh, masih berapa? 18 tahun. Dia sudah bisa membiayai uang kuliah, biaya hidup sehari-hari, bayar kos, bayar semua peralatan, ya? Sampai tiket pulang Bandung Solo gitu ya, total semuanya 100% dia sendiri. Dia sendiri. Pasti dia bangga sekali itu ya, bisa membantu mamanya, aku bisa sendiri nih gitu ya. Bahkan ketika dia curhat gitu, "Ma, ini tiketnya naik," gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, nanti mama beliin. Enggak, jangan, aku nggak mau dibeliin. Dia nggak mau dibeliin, pengen ya udah, prinsip dia mandiri ya sudah gitu. Nah, kan dengan karena sudah ada penghasilan sendiri, maka ya dia sudah ini saya dorong untuk menjadi donatur jadi sebuah lembaga amil zakat, karena ya memang dia sudah punya penghasilan gitu ya, ini sudah untuk membersihkan hartanya. Nah, itu saya sarankan seperti itu. Jadi memang perjalanan yang kedua ini cukup unik, didorong oleh jiwa seninya seperti itu ya, lompatan-lompatan yang seperti itu kami sebagai orang tua ngikut saja selama itu tidak melanggar syariat. Kadang kan orang kalau berpikir seni, wah nanti orangnya begini, nah itu tadi orangnya saya tanyakan. Jadi kok Bunda Farida ini dengan ayah yang sudah punya konsep tentang keislaman itu kok nggak punya ini ya, nggak punya pikiran negatif ya? Karena kan tidak sedikit juga ya, kok jurusan seni sih, seniman itu kan begini begitu, misalnya seperti itu. Gitu. Apalagi di jurusan seni rupa, saya pernah diceritain seni rupa itu, horor katanya. Udah, nah ya tergantung kita, ya tergantung kita bagaimana kita mempersiapkan anak kita. Karena berarti yang penting itu ya bekalnya ya. Yang penting bekalnya, karena apapun yang ditekuni oleh anak itu dia akan berkembang sesuai dengan bekal yang kita berikan. Kalau bekalnya itu kuat, insya Allah ya anak tetap dalam koridor dengan tetap mengembangkan jiwa seninya. Betul. Seperti itu. Nah, yang luar biasa saya menemukan potensi anak saya itu yang ketiga ini, Us. Saya sulit sekali menemukan apa tonak bakatmu, apa tonak potensimu. Jadi saya benar-benar, ayo kamu nyoba ini. Dia termasuk anak yang introvert gitu ya, sehingga malah saya yang harus, kamu nyoba ini ya nak, kamu nyoba ini gitu. Akhirnya dia mau kan nyoba. Tapi sebulan 2 bulan udah, oh berarti bukan potensinya. Sebulan 2 bulan udah. Sampai SMP saya belum menemukan ini apa gitu, sampai akhirnya malah justru anak saya itu mengatakan ke saya, kalau yang pertama yang kedua itu kok sudah ketemu gitu. Iya, terus dia bilang, nah terus saya itu apa bakatku mah? Oh berarti gitu ya, dia juga masih bingung ya belum menemukan. Iya, dia sendiri juga merasakan, kok kakakku sudah nemu, kok aku belum gitu. Akhirnya karena didorong oleh keinginan yang saya merasa tugas saya belum selesai, belum tuntas, karena belum menemukan potensi yang Allah berikan kepada anak saya yang nomor 3 ini. Akhirnya saya bawa ke psikolog. Oh, Masya Allah, sampai begitu ya, untuk tes ya. Iya, dan itu nggak cuma sekali, Us. Sampai saya 2 kali ke psikolog itu untuk bisa memastikan sebenarnya ini apa. Pas dia SMP? SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1. 2 kali tes ke psikolog ya, dengan berbagai ikhtiar diskusi, sharing dengan anaknya sambil pengamatan juga. Dan Masya Allah ketemunya itu di kelas 2 SMA. Kelas 2 itu berarti setelah 2 kali ke psikolog? Setelah 2 kali ke psikolog. Tapi saya sebagai ibunya kan tidak hanya sekedar manut begitu saja, saya harus membuktikan gitu ya, apa yang memang benar dari hasil dari sekolah itu seperti itu gitu. Nah, setelah kelas 2 SMA saya menemukan, saya sharing diskusi dengan si Fata ini, saya kasih jempol sama dia, lihat sekarang sudah ketemu potensimu,
bakatmu yang luar biasa. Apa mah?